Cerita dimulai dengan sebuah mansion besar di mana gadis-gadis muda dilelang kepada pria tua kaya dengan harga selangit. Setiap peti mati berjalan ini adalah orang-orang menjijikkan bersertifikat yang pantas mendapatkan tidak lebih dari kematian, tapi sayangnya, di dunia yang kejam ini, hanya uang yang penting. Seorang gadis berambut hitam mulai menangis akan takdirnya, tidak bisa memahami mengapa Tuhan mengirimkan dunia yang kejam padanya, tapi seorang gadis berambut perak cantik bernama Daya menenangkannya, mengatakan bahwa dia harus terlihat cantik dan tidak boleh menangis. Dengan itu, Daya dipanggil ke panggung untuk dipresentasikan, dan dia dengan senang hati berjalan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia diperkenalkan sebagai produk spesial malam itu dengan tawaran dimulai dari 10 juta dolar. Hampir setiap orang di lelang mulai menawar Daya, karena mereka semua ingin seorang gadis berambut perak di rumah mereka, tapi Daya hanya tersenyum dan menggunakan sihirnya untuk pertama kali membuat kunci untuk borgolnya, dan segera setelah itu, dia menciptakan senapan dengan sihirnya, dan mulai menembak semua orang di aula. Kekacauan pecah ketika orang-orang mulai melarikan diri, sementara para penjaga berusaha menaklukkan gadis-gadis itu. Kembali di ruang ganti, gadis-gadis bingung dengan keributan tiba-tiba itu, tapi sebelum penjaga bisa bertindak. Salah satu gadis bernama Tarte, yang berpura-pura menjadi pelayan, memecahkan botol di kepalanya, membuatnya pingsan. Dia berbalik dan melihat dua penjaga lagi berdiri di ambang pintu, yang segera menghunus pisau mereka. Tarte memutuskan untuk lebih serius, dan mengeluarkan tombak dari dirinya dan mulai beraksi pada kedua orang bodoh itu, dengan mudah menghindari serangan mereka dan mengalahkan mereka lalu mengambil kuncinya. Dia melemparkan kunci ke gadis-gadis lain dan menyuruh mereka melarikan diri sementara dia cepat bergerak ke aula utama. Daya terus menembak siapapun, dan sesekali, dia tiba-tiba melihat si ketua jerawat wanita yang mengatur lelang dan menculik semua gadis setelah menghancurkan desa mereka. Dia cepat-cepat mencoba menembaknya, tapi diinterupsi oleh serangan pedang, yang nyaris dia halau dengan senapannya, tapi terlempar ke tanah. Dia menyadari bahwa penjaga ini juga memiliki kekuatan magis, tapi sebelum dia bisa menyerang lagi, Tarte muncul lagi dan menahannya dengan tombaknya, tapi saat lebih banyak penjaga datang, dia cepat mendorongnya mundur dan mengambil revolvernya sebelum menembak mereka semua satu persatu. Daya dan Tarte cepat berkumpul di panggung siap dengan senjata mereka, tapi penjaga terlalu banyak jumlahnya untuk hanya mereka berdua. Daya memutuskan bahwa dia perlu menggunakan serangan sihir skala besar jika mereka ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jadi dia menyuruh Tarte untuk menahan musuh sementara dia mulai melantunkan mantra. Tarte pura-pura kembali ke SMA Amerika dan mulai menembak jatuh musuh, sementara Daya fokus pada mantra sihirnya dan segera berhasil meledakkan dinding mansion, memberikan mereka jalan keluar. Tepat di luar mansion, dekat tepi hutan, Luke, seorang master assassin membidik dengan senapan runduknya, memperhatikan semua kekacauan yang terjadi saat dia menyadari bahwa tebakan mereka benar, dan Nyonya Mansion itu adalah pelaku yang telah menyerang desa-desa, membakarnya dan membawa pergi gadis cantik yang bisa mereka dapatkan. Dia memutuskan bahwa dia memiliki cukup bukti dan siap mengeksekusi target, dan dengan itu dia menggunakan mata magisnya yang memungkinkan, wall hack, dan dengan itu dia berhasil melacak Nyonya Mansion itu, yang berlari dari satu ruangan ke ruangan lain mencoba melarikan diri dari takdirnya, tidak tahu bahwa masa depannya sudah ditutup. Dengan itu, Luke menarik pelatuk, no-scoping, dia dengan tembakan kepala yang bersih. Ini membawanya kembali ke kehidupan sebelumnya ketika dia adalah seorang master assassin di bumi bekerja dengan bawahannya, di mana mereka ditugaskan untuk menghancurkan sekelompok pengedar narkoba. Akurasinya tak tertandingi saat dia menembak jatuh para preman satu demi satu, bahkan jika mereka mencoba bersembunyi di balik mobil, tapi setelah membunuh 6 orang, dia berkemas dan mulai mundur. Traininnya mengatakan bahwa mereka bisa menyelesaikan sisa anggota mafia juga, tapi Luke menjawab bahwa dia hanya diperintahkan untuk membunuh 6 orang, jadi pekerjaannya selesai. Gadis itu mencoba membantah, tapi Luke menyuruh si perempuan itu diam dan menjelaskan bahwa organisasi hanya ingin mengganti anggota puncak mafia saat ini, dan mereka tidak seharusnya melakukan apapun yang tidak diperintahkan. Dengan itu, gadis itu diam dan masuk ke mobil, tapi tiba-tiba Luke melihat drone tanpa awak berkeliaran di langit. Dengan itu, detak jantungnya Jia Kuai saat dia melompat ke mobil dan pergi, menyuruh gadis itu untuk menyiapkan senjatanya karena mereka akan segera diburu. Seperti yang dia duga, sebuah konvoi besar tentara mengejar dengan Humvee dan menembaki mobil yang melarikan diri, segera menghancurkannya saat terbakar, tapi tanpa sepengetahuan mereka, Luke berhasil melarikan diri dengan melompat keluar dari kendaraan yang bergerak pada saat-saat terakhir, memalsukan kematian mereka. Luke membalut kaki gadis itu yang terluka dan menyuruhnya beristirahat karena mereka harus mulai bergerak saat fajar. Saat mencoba beristirahat, gadis itu mulai bertanya kepada Luke tentang mengapa dia menjadi assassin sejak awal. Luke menjawab bahwa dia lahir di dalam organisasi itu sendiri, dan mereka membesarkannya untuk menjadi assassin terhebat di dunia. Mereka akhirnya tidak setuju tentang veganisme atau hal lain, jadi Luke memutuskan untuk menunjukkan tempat yang tepat seorang wanita di dapur dengan mengarahkan pistol ke kepalanya. Gadis itu terkejut karena meskipun dia adalah assassin teratas di klannya, pria tua ini berhasil mengarahkan pistol padanya, dan tidak hanya itu, Luke berhasil mengambil pistolnya sendiri sebelum mengarahkannya padanya. Luke mengatakan padanya bahwa dia berhasil mengambil pistolnya karena dia mempercayainya, yang merupakan kelemahan sangat besar karena Luke mungkin saja diperintahkan untuk membunuhnya nanti untuk tidak meninggalkan bukti.
Setelah sepenuhnya mengalahkannya, Luke akhirnya mengambil pistol dari kepalanya dan mengembalikannya ke sakunya sebelum berbaring untuk tidur. Gadis itu berdiri terkejut sebelum mengambil pistol dari sarungnya dan mengarahkannya kembali padanya. Luke menyuruhnya untuk tidur saja, tapi gadis itu mengancam akan menembaknya untuk benar-benar serius. Luke hanya berdiri dan menunjukkan bahwa dia sudah mengambil semua peluru dari pistolnya, sekali lagi mengalahkannya, sementara dia berdiri terkejut, membayangkan masa depan membuat sandwich sekarang. Keesokan paginya, mereka akhirnya berhasil mencapai kembali tempat aman mereka, di mana dia menelepon organisasi yang mengucapkan selamat atas misi terakhirnya dan mengucapkan masa pensiun yang bahagia, memerintahkannya untuk segera kembali ke Jepang. Dia mengeluarkan 2 paspor palsu dan beberapa tiket pesawat dengan mana mereka naik pesawat dengan sukses. Saat di kursinya, dia berpikir tentang apa yang akan dia lakukan dengan hidupnya sekarang, ketika tiba-tiba pesawat berguncang hebat dan berita tersebar bahwa pesawat telah dibajak. Luke merasa sedikit aneh jadi dia segera bergegas ke kokpit, memukul kop pramugari dan membuka pintu hanya untuk menemukan kedua pilot tewas dan kontrol semua rusak. Dia menyadari bahwa organisasi pasti sedang membuangnya sepenuhnya untuk mengikat semua ujung longgar. Dia tersenyum pada takdirnya sendiri dan mencoba mengarahkan pesawat, tapi organisasi tidak mengambil risiko dan mengirim jet tempur setelah mereka, meledakkan mereka dari langit, sementara Luke mengambil napas terakhirnya di bumi. Dia merasa dikhianati saat dia mati ketika tiba-tiba dia terbangun di alam yang berbeda di depan seorang bati berambut putih yang menertawakannya karena mempercayai organisasi setelah memberi kuliah bawahannya tentang tidak mempercayai siapapun. Dia tidak mengerti mengapa Sodi ini bermain-main dengannya, jadi dia bertanya apa yang dia inginkan. Dewi itu mengatakan kepadanya bahwa dia bertanggung jawab atas orang mati dan dia memiliki 2 opsi sekarang. Salah satunya adalah bereinkarnasi kembali ke bumi sebagai pria baru tanpa ingatan apapun, atau dia bisa memilih untuk bereinkarnasi di dunia fantasi dengan semua ingatannya tetap utuh jika dia berjanji untuk melakukan pekerjaan untuknya. Luke memutuskan bahwa dia sudah cukup dengan bumi dan para vegannya jadi dia memilih dunia fantasi dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Si Bati tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu membunuh pahlawan yang akan lahir di dunia itu. Luke sedikit terkejut mendengarnya sehingga Dewi itu menyuruhnya untuk bersantai dan menawarkannya teh. Dia bertanya mengapa dia ingin memilih dunia fantasi dan dia menjawab bahwa di bumi dia dilahirkan hanya untuk satu tujuan yaitu menjadi Tachiton-nya. Dia diperintahkan untuk mengesampingkan pikiran dan perasaannya dan fokus pada pembunuhan, tapi di akhir ketika dia akan mati dia memiliki penyesalan dan frustrasi karena tidak menjalani kehidupan yang sebenarnya dia inginkan. Dia bertanya pahlawan seperti apa yang ditugaskan untuk dibunuhnya, jadi Dewi itu memutuskan untuk mentransfer semua info tentang dunia baru ini langsung ke otaknya. Dalam sekejap Luke sekarang tahu semua tentang dunia fantasi baru ini di mana orang-orang tampaknya memiliki banyak keterampilan magis dan fisik yang berbeda yang akan dianggap supernatural di bumi. Di antara mereka, pahlawan itu sebenarnya akan memiliki satu set keterampilan legendaris yang sangat kuat yang akan membuatnya sangat menyebalkan untuk dibunuh, tapi Luke menyadari bahwa sejauh ini pahlawannya cukup hebat dan tampaknya melakukan hal-hal baik. Dia bertanya mengapa dia ingin membunuh pahlawan itu dan si Bodi menjawab bahwa pahlawan itu akan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai suatu hari dia akan memiliki pertarungan akhir dengan Raja Iblis. Dalam pertarungan itu Raja Iblis akan dikalahkan dan pahlawan akan berkuasa, tapi setelah 1 atau 2 tahun kekuatan pahlawan akan mulai membuatnya sombong dan dia akan menjadi sekejam Raja Iblis sendiri yang akan membawa akhir dunia ini. Dia ingin mencegah itu terjadi. Luke memutuskan untuk menerima misi ini tapi meminta untuk diberikan satu set keterampilan yang bagus agar pekerjaannya menjadi sedikit lebih mudah. Dewi setuju dan memberinya stat terbaik yang bisa dimiliki manusia bersama 5 keterampilan khusus alih-alih 1. Dia membiarkannya memilih keterampilannya dan setelah selesai dia menyuruhnya berhati-hati karena meskipun dia di atas manusia lain di dunia ini yang hanya memiliki 1 keterampilan, pahlawannya masih jauh lebih kuat karena dia memiliki lebih dari 30 keterampilan. Luke berjanji akan hati-hati dan dengan itu, dia dikirim ke dunia lain di mana dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan, Nobles Bastons, dengan ibu cantik bernama Esri dan ayah master assassin bernama Qian. Beberapa tahun berlalu dan Luke tumbuh menjadi anak muda yang cakap. Pergi berburu setiap pagi di mana dia telah mempelajari cara terbaik untuk memburu permainan adalah membunuhnya dengan tembakan kepala sebelum mangsa tahu bahwa itu sedang diburu. Dengan begitu rasa dagingnya paling terpelihara. Dia berhasil membawa pulang kelinci lain ke meja dan membersihkannya sebelum memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru dengannya. Ibunya mengeluh tentang fakta bahwa dia tidak bisa memasak cukup makanan untuknya tapi dia menyuruh si perempuan itu diam karena dia akan membuat sesuatu yang bahkan Gordon Ramsay akan suka. Dia mulai mengiris kelinci menjadi potongan-potongan kecil sambil memikirkan semua nutrisi yang akan dia dapatkan dari makanan itu. Sama seperti Jimrat, dia berpikir untuk menggunakan daging kelinci sebagai sumber protein utama karena rendah lemak. Tapi karena gaininess-nya itu tidak terlalu enak. Untuk mengatasinya dia menambahkan banyak herbal dan jamur kering sebelum memasukkannya ke dalam pressure cooker. Sementara itu dimasak, dia mulai mengerjakan saus bacimal yang dia pelajari saat berpura-pura menjadi kontestan Master Chef untuk mendekati targetnya yang mungkin adalah si botak idiot yang tidak tahu apa-apa tentang makanan. Dia akhirnya menambahkan saus krimnya kembali ke dalam rebusan dan menyajikannya kepada keluarganya yang semua menyukai hidangan itu dan ibunya bahkan mendorongnya untuk menjualnya di restoran untuk menghasilkan uang.
Sungguh pemikiran, gold digging. Nanti malam hari ayah Luke menyuruhnya datang ke ruang latihan untuk pemeriksaan rutinnya jadi dia mengikuti perintah. Setiap minggu seperti paman saya ketika mabuk, Qian memeriksa tubuh Luke untuk memastikan tulang, otot, dan persendiannya kuat dan tumbuh dengan baik. Ternyata keluarga Luke juga adalah dokter kerajaan-kerajaan tapi di balik layar mereka menggunakan status mereka sebagai dokter untuk mendekati target mereka dan membunuh mereka. Ayahnya adalah guru yang sangat ketat dan mengajarinya semua teknik penyembuhan dan pembunuhan yang berbeda sambil mengerjakan stealth, kekuatan, pertarungan tangan kosong, dan keterampilan dengan senjata. Ini sangat nyaman bagi Luke karena dengan cara ini dia tidak harus bersembunyi saat berlatih untuk membunuh pahlawan suatu hari nanti. Setelah memeriksa tubuhnya, dia menyuruh Luke untuk berpakaian lagi, menguji pemulihannya dan akhirnya mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin siap untuk operasi. Ini sangat menggembirakan Luke karena ternyata keluarganya memiliki rahasia lain. Ayah Luke dan kakek moyangnya semua menjalani operasi khusus yang memodifikasi mata mereka menjadi senjata yang sangat spesial. Karena setelah operasi mereka dapat melihat mana, mendapatkan penglihatan cahaya rendah yang lebih baik dan dapat melihat hal-hal terjadi dengan jelas beberapa ratus meter jauhnya. Luke telah menunggu saat ini tiba dan segera setuju untuk operasi. Setelah operasi, dia dipaksa memakai penutup mata selama beberapa hari tetapi ketika dia akhirnya bisa melepas penutup matanya, dia bisa melihat dunia seperti yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia berbalik ke ayahnya dan memperhatikan bahwa tidak hanya dia bisa melihat aliran mana di tubuh ayahnya, dia bisa melihat mana yang keluar dari tubuhnya sendiri juga. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa mereka juga akhirnya menemukan seorang guru yang bisa mengajarinya sihir dan ini sangat membuat Luke bahagia karena sejak dia datang ke dunia ini, dia selalu ingin belajar sihir. Akhirnya hari itu tiba ketika dia bertemu guru sihirnya dan untuk beberapa alasan ibunya memutuskan untuk mendandannya seperti cross-dressing fanboy. Terlepas dari itu, dia dan keluarganya bersiap untuk menyambut gurunya, yang dia harapkan adalah seorang pria tua dengan namanya ada di daftar Epstein, tapi karena dia berada di anime, tentu saja dia mendapatkan seorang gadis berambut perak cantik bernama Diana sebagai gurunya. Luke tampaknya tidak terkesan dan bertanya-tanya apakah dia bagus, yang dia rasakan dan memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu dari 5 penyihir teratas di kerajaan dengan menyebabkan ledakan besar di dekatnya. Keesokan harinya Luke secara formal memperkenalkan dirinya kepada dia yang menyuruhnya melewatkan formalitas karena dia hanya 3 tahun lebih tua darinya. Dia kemudian memberinya bola kristal kecil yang dapat menyimpan mananya dan memintanya untuk menuangkan semua yang dia miliki ke dalamnya. Luke menaati dan mulai mengirim Mona-nya ke bola kristal dan dia terkesan karena dia tampaknya memiliki kapasitas Mona yang baik. Namun, dia sudah terkesan bahkan sebelum Luke menunjukkan betapa hebatnya dia. Dia telah meningkatkan kapasitas mananya 1000 kali karena latihan konstan dan dia terus memompa bola kristal kecil itu dengan lebih banyak Mona daripada yang dapat ditampungnya. Dia panik saat melihatnya retak dan menyuruhnya untuk melemparkan bola itu sejauh mungkin. Luke segera melemparkan bola tinggi ke langit, menyelamatkan mansion keluarganya dari diledakkan hanya dalam hitungan detik. Ledakan kuat itu menggoncangkan segalanya selama beberapa mil dan dia sekarang ketakutan dengan kemampuan muridnya. Saat itulah orang tuanya datang berlari ke sana dan mereka bertanya apa yang baru saja terjadi. Dia mencoba menutupi untuk Luke dengan mengatakan bahwa dia seharusnya lebih berhati-hati tetapi ternyata orang tua Luke sangat bangga dengan sihirnya. Kain mengatakan bahwa mantranya hebat tetapi lebih cocok untuk perang tetapi mereka membutuhkan Luke untuk menjadi seorang assassin. Dia meminta dia untuk mengajarinya beberapa mantra yang dapat membantu dengan itu dan segera pergi. Dia tidak percaya betapa mendukungnya mereka karena dia akan dihukum karena memecahkan gelas, tapi kemudian Luke bertanya apakah dia memiliki lebih banyak bola kristal seperti ini. Dia menolak dengan mengatakan bahwa mereka sangat berharga dan mereka tidak memberikannya kepada siapapun. Pada malam hari Luke bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak bola kristal karena mereka akan berguna untuk membunuh pahlawan, tiba-tiba dia mengetuk pintunya dan hal berikutnya yang dia tahu adalah bahwa mereka tidur bersama. Dia mengatakan kepadanya bahwa sebagai gurunya, dia dapat memerintahkannya untuk melakukan apapun dan Luke memutuskan untuk mematuhi perintahnya untuk menghindari drama. Keesokan harinya saatnya untuk menemukan atribut Luke dan dia memintanya untuk menuangkan sedikit mana ke dalam bola kristal. Dia memeriksa atribut api dan air dan Luke dinyatakan positif untuk keduanya. Dia sangat senang untuknya karena orang dengan 2 elemen langka, tetapi dia memintanya untuk menguji 2 elemen lainnya juga. Slaver, mungkin maksudnya dia terkejut ketika dia menemukan bahwa Luke memiliki keempat elemen dasar tetapi dia juga senang menemukan murid yang begitu berbakat. Selanjutnya dia mengajarinya untuk mengubah mana-nya menjadi elemen tertentu dimulai dengan elemen bumi. Itu melibatkan PDF file masa depan ini yang menjadi aneh dengan Luke tapi dia, Loki, mungkin maksudnya, Loki, diam-diam menikmatinya. Berkat bimbingannya, dia mampu mengubah mana-nya menjadi elemen bumi dan kemudian mantra-mantranya tiba-tiba muncul di pikirannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah mantra pertama yang Tuhan kirim ke otaknya setelah dia membuka kunci sihirnya. Dia tidak tahu bagaimana membaca kata-kata yang muncul di pikirannya jadi dia menunjukkan dengan contoh dan dia mampu menirunya dengan akurasi yang lumayan pada percobaan pertama sendiri. Dia terus berlatih sampai dia menguasai mantra itu dan dia sangat senang untuknya. Dia mengatakan kepadanya bahwa semakin banyak dia berlatih, semakin banyak mantra yang akan Tuhan transfer langsung ke otaknya.
Namun, Luke bertanya apakah dia bisa menuliskan mantra yang dia ketahui sehingga dia bisa mencoba melemparkannya. Dia tertarik dengan ide itu dan ketika dia menuliskan mantra untuk menciptakan besi, Luke dapat melemparkannya dengan sempurna bahkan tanpa Tuhan mengirimkan mantra itu kepadanya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak pernah memikirkannya dan Luke berpikir bahwa itu pasti semacam mekanisme di dunia ini yang mencegah orang berpikir mereka bisa melakukan ini. Namun, dia tidak tahu apa arti bahasa mantra itu, dan dia hanya bisa mengucapkan kata-kata itu saat belajar dari dia, yang tidak benar-benar efisien. Jadi dia memintanya untuk mencatat semua mantra yang dia ketahui sehingga dia bisa mencoba dan mencari tahu bahasa mereka. Dia mulai menulis mantra untuk menciptakan spells, mantra, yang berbeda dan menemukan beberapa hubungan dengan angka di dalamnya. Luke segera mengetahui bahwa angka-angka itu menunjuk pada hal-hal fisika seperti titik lele logam dan dia menjelaskannya kepada dia. Namun, dia tidak cukup berpendidikan untuk memproses fisika dan saya tidak menyalahkannya karena berbagai hal. Bagaimanapun, Luke menyadari bahwa dia dapat membuat mantra untuk menciptakan emas yang belum diketahui dia. Dia memintanya untuk menyalin nilai-nilai dalam bahasa mantra tetapi ketika dia mencoba melemparkannya, dia tiba-tiba menjadi lemah dan pingsan. Luke kemudian mencoba melemparkan mantra itu sendiri dan mengejutkannya, dia dapat membuat bata emas tanpa masalah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu karena dia memilih keterampilan peringkat B yang disebut penenun mantra, yang memungkinkannya membuat mantra baru. Namun, setelah melihatnya melemparkan mantra sekali, dia juga dapat menirunya dan keduanya bersemangat ketika mereka menemukan cara untuk membuat mantra baru bersama. Dengan itu, Luke dan dia terus berlatih bersama sambil semakin dekat satu sama lain. Akhirnya Luke menciptakan spell paling Amerika yang bisa dipikirkan dan menciptakan pistol yang dapat menembakkan peluru tungsten. Dia juga bisa melakukan itu tetapi Luke tidak puas dengan daya tembaknya jadi dia menyempurnakannya sendiri dan menciptakan meriam yang dapat menghancurkan target beberapa mil jauhnya. Beberapa hari kemudian dia memeluk Luke erat-erat di malam hari karena dia harus pulang keesokan harinya. Dia berharap bisa tinggal bersamanya selamanya tetapi itu tidak reali mungkin. Sebagai gantinya, Luke memberikannya pisau cantik yang terbuat dari paduan titanium sebagai hadiah untuk mengingatnya dan sebagai balasannya dia memberinya salah satu bola kristal langka. Setelah itu dia kemudian membuatnya berjanji dengan kelingking bahwa dia akan datang menemuinya ketika dia benar-benar ingin melihatnya. Keesokan harinya dia meninggalkan rumahnya dan begitu dia pergi, Qian memutuskan bahwa Luke cukup kuat untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis keluarga mereka. Dia membawanya ke penjara dengan narapidana hukuman mati dengan mengatakan bahwa mereka digunakan sebagai boneka latihan untuk memastikan para assassin tidak ragu-ragu dalam membunuh siapapun. Ini membuat Luke penasaran dan dia bertanya kepada ayahnya mengapa dia tidak melatihnya untuk menekan emosinya dan menjadi mesin pembunuh karena maka dia tidak akan pernah ragu-ragu. Qian mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah manusia dan bukan alat dan mereka tidak membunuh seseorang hanya karena diperintahkan. Mereka menilai kejahatan target mereka dan memutuskan apakah membunuh mereka akan benar-benar menguntungkan kerajaan mereka dan untuk itu mereka membutuhkan kemanusiaan mereka. Luke bingung karena ini adalah kebalikan dari apa yang dia pelajari dalam kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa menit Qian membawanya ke sebuah ruangan dan mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya baginya untuk mengambil body count-nya dari 0 menjadi 1. Dia menuntunnya ke seorang gadis yang diikat ke kursi dan mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pembakaran. Qian menyuruhnya untuk tidak ragu-ragu bahkan ketika gadis itu memohon ampun dan mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan. Namun, Luke tahu kapan seseorang berbohong dan dia memotong pergelangan tangannya dengan pisau tajamnya sehingga dia mati dengan rasa sakit yang relatif tidak terlalu perih karena kehabisan darah. Si pantai kehilangan ketenangannya pada ini dan mengakhiri aktingnya sebagai orang yang mengganggu Luke dan dia melemparkan pisau ke kepalanya untuk memastikan dia tidak menyiksa gendang telinganya lebih jauh. Beberapa bulan kemudian Luke menghadiri festival panen dengan orang tuanya tetapi tujuannya bukan untuk menikmati festival atau belajar tentang ekonomi wilayahnya. Melainkan, dia ingin menemukan seseorang dengan mana sehingga dia dapat merekrut mereka sebagai asistennya dalam misinya untuk membunuh pahlawan. Dia cepat menemukan seseorang dengan mana, tetapi karena itu adalah pria tua jelek dan bukan gadis imut, Luke segera menekan tombol skip padanya. Dia tidak menemukan siapapun dengan mana, setelah itu jadi dia memutuskan untuk lebih sabar dalam pencariannya. Beberapa hari kemudian saat cuaca mulai dingin, Luke pergi berburu beberapa hewan sehingga mereka dapat menyimpan makanan untuk musim dingin. Saat dia mencapai hutan, dia merasakan, mungkin, some, makhluk hidup di dekatnya dan dengan meletakkan telinganya ke tanah, Metlat, ini entah bagaimana mampu menemukan bahwa itu adalah sekawanan serigala yang mengelilingi mangsa mereka. Dia memutuskan untuk mencuri mangsa dari mereka tetapi ketika dia mencapai lokasi mereka, dia menemukan bahwa serigala itu sebenarnya mencoba memakan seorang gadis yang tidak berdaya. Luke memutuskan untuk menyelamatkannya terlebih dahulu dan segera menembak serigala yang menyerangnya. Dia kemudian melakukan pendaratan superhero di depannya untuk Famsome Aura, mencari perhatian, dan kemudian menyuruhnya memegang perlengkapannya sementara dia berlatih keterampilannya pada serigala. Luke dengan cepat mengatasi serigala sebelum berbalik ke gadis itu. Dia bertanya siapa dia dan apa yang dia lakukan di sini dan gadis itu dengan pemalu mengatakan kepadanya bahwa keluarganya sangat miskin dan mereka mengusirnya dari rumah sehingga ada satu orang kurang untuk diberi makan selama musim dingin.
Dia mendengar tentang wilayah keluarga Luke yang kaya jadi dia mencoba menyeberangi hutan untuk mencapainya dan itulah ketika serigala menemukannya. Luke merasa kasihan pada gadis itu dan menyiapkan bubur untuknya. Dia menyuruhnya memakannya perlahan jika dia ingin mangkuk lain dan kemudian pergi untuk mengeringkan dan menguliti serigala sementara itu. Setelah dia kembali ke gadis itu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah putra keluarga bangsawan yang menjalankan tempat ini dan dia sangat senang mendengarnya. Dia mengatakan bahwa itu pasti sinyal ilahi karena kemarin dia bermimpi bahwa dia akan bertemu seseorang yang penting segera. Luke tiba-tiba bertanya apakah dia ingin ikut dengannya karena maka dia tidak perlu khawatir tentang makanan lagi. Gadis itu sangat senang mendengar ini tetapi dia bertanya kepada Luke apakah dia benar-benar yakin dengan tawarannya. Dia menjawab bahwa dia ingin dia ikut dengannya dan gadis itu tersentuh sampai menangis karena bahkan orang tuanya sendiri tidak menginginkannya. Namun sebelum membawanya, Luke dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang assassin dan dia akan membunuh banyak orang di masa depan. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin ikut dengannya, dia perlu membantunya dengan pekerjaannya dan jika dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak bisa membawanya. Gadis itu dengan senang hati menerima tawaran itu karena Luke adalah orang pertama dalam hidupnya yang menginginkannya. Saat dia mengambil tangannya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tarte dan Luke menyambutnya tanpa mengungkapkan alasan sebenarnya dia menginginkannya. Ternyata Tarte memiliki mana, dan itulah mengapa Luke bersusah payah menunjukkan kekuatannya, memberinya makan, dan bahkan mengungkapkan rahasianya padanya sehingga dia akan mempercayainya. Ini semua adalah bagian dari prosedur cuci otak standarnya dan dia memastikan bahwa Tarte membuat keputusan untuk ikut dengannya sendiri sehingga dia tidak akan mengkhianatinya di masa depan. 2 tahun kemudian Tarte telah menjadi asisten Luke membantunya tidak hanya dengan pekerjaannya tetapi juga dengan kegiatan sehari-harinya. Di bawah pelatihan Luke, dia telah menjadi assassin yang baik tetapi satu-satunya senjata yang dia kuasai adalah tombak. Luke tahu bahwa tombak bukan senjata ideal untuk assassin karena tidak dapat disembunyikan dengan baik tetapi dia masih ingin Tarte menjadi lebih baik dari dia. Suatu malam dia menemukannya berlatih keterampilan tombaknya secara rahasia dan Tarte meminta maaf karena datang ke ruang latihan tanpa izinnya. Dia mengatakan bahwa dia ingin lebih berguna baginya tetapi Luke menyuruhnya berhenti. Tarte panik, berpikir bahwa Luke akan mengusirnya seperti keluarganya, tetapi sebaliknya, dia menciptakan tombak lipat menggunakan sihirnya, menyuruhnya untuk menggunakannya. Saat Tarte menggunakan tombak itu, dia dapat menghancurkan boneka latihan dan bahkan Luke terkesan dengan keterampilan dan fokusnya. Beberapa minggu kemudian Luke dan Tarte pergi ke pasar dan semua orang di sana sangat berhutang budi kepada Luke. Dia telah membantu mereka dengan menyarankan jenis pupuk baru untuk tanaman mereka dan dengan menggunakan sihirnya untuk menyediakan air selama musim kemarau. Orang-orang memberinya hasil panen mereka sebagai hadiah dan pada saat Luke pulang, ada lebih banyak makanan di keretanya daripada yang bisa dia habiskan sebelum rusak. Tarte memujinya dengan mengatakan bahwa dia bersusah payah membantu rakyatnya, tetapi Luke menjawab bahwa membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari adalah tugasnya sebagai bangsawan. Dia mengatakan kepadanya bahwa hanya melindungi mereka dari monster dan bandit tidak cukup untuk memenangkan hati mereka sehingga dia harus melakukan hal-hal ini juga. Tarte terkesan padanya karena bangsawan di wilayah tempat dia berasal adalah bajingan serakah dan dia tidak peduli sama sekali dengan rakyatnya. Nanti malam itu Luke menyimpan beberapa bola kristal ajaib ke dalam persembunyiannya. Dia memeriksa bola kristal yang ditinggalkan dia padanya dan menemukan cara untuk memproduksinya sendiri. Sekarang dia memiliki ribuan bola kristal itu semua terisi penuh dengan sihir jika dia perlu menggunakannya sebagai senjata. Saat itulah Tarte datang ke kamarnya dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya telah memanggilnya ke ruang latihan. Saat Luke mencapai ruang latihan, Qian langsung to the point dan bertanya tentang Tarte. Luke menjawab bahwa dia telah menjadi cukup terampil untuk melakukan misi kecil sendiri tetapi itu bukan yang menarik minat Qian. Luke mengerti apa yang dia tanyakan dan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan mata-mata yang dikirim oleh keluarga bangsawan lain untuk mencuri teknik mereka. Dia meyakinkan ayahnya bahwa dia telah memantaunya dengan cermat dan bahasa tubuhnya tidak menunjukkan bahwa dia berbohong tentang apapun. Yah, Qian senang mendengarnya karena jika Tarte adalah mata-mata, mereka harus membunuhnya, tetapi itu akan memalukan karena sangat jarang menemukan orang biasa dengan mana. Dia masih berpikir bahwa ada banyak kebetulan dalam cara Luke dan Tarte bertemu, tetapi sekarang dia dapat percaya bahwa itu pasti keajaiban yang membawa mereka bersama. Dengan itu, Qian mengatakan kepada Luke bahwa dia memanggilnya ke sini untuk latihan berikutnya yang juga merupakan tes khusus. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia lulus tes ini dan kemudian hanya satu tes lagi setelah ini, dia akan lulus dari pelajarannya dan menjadi assassin sepenuhnya siap untuk mengambil misi. Luke dengan senang hati menerima misi yang ternyata adalah bonding time antara ayah dan anak dengan saling berkelahi. Mereka berdua pergi ke hutan untuk bertarung seperti assassins dan Luke menyadari bahwa siapa yang menemukan yang lain lebih dulu akan memiliki keuntungan besar. Dia segera kalah dari ayahnya dalam hal itu karena Qian melihatnya dan menembakkan panah padanya sebelum dia bahkan bisa memperhatikannya. Luke mulai melarikan diri sambil memindai arah dari mana panah datang. Dia cepat menemukan ayahnya dan melemparkan pisaunya padanya tetapi dia dengan mudah menangkisnya. Luke kemudian turun ke tanah untuk menyerangnya, menghindari serangan pertama dari ayahnya. Namun, saat dia mencoba menyerangnya, Qian memukul lututnya. Luke entah bagaimana berhasil menendangnya dan pergi dan berkat sihir penyembuhannya, dia bisa membuat kakinya kembali ke kondisi bertarung dengan cepat.
Dia terus bersembunyi sambil berpikir bahwa dia lebih kuat dan cepat daripada ayahnya dan dia juga memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Namun, dia masih didorong mundur karena Qian dapat menggunakan mata ajaibnya untuk memprediksi gerakannya. Mereka tidak bekerja seperti Sharingan, tetapi dia dapat melihat perubahan kecil dalam tubuhnya untuk melihat gerakan apa yang akan dia gunakan selanjutnya. Saat itulah dia merasakan Qian mendekatinya jadi dia mencoba melarikan diri, memicu jebakan. Luke menghindari jebakan tetapi itu ternyata adalah pengalih perhatian dan serangan nyata datang dari Qian yang berhasil membuatnya waspada lagi. Luke berhasil memukulnya dengan tendangan kali ini dan Qian menghilang ke dalam hutan. Dia kemudian memutuskan untuk lebih fokus pada memprediksi gerakan ayahnya daripada bergerak sendiri dan berdiri di dekat pohon. Dia merasakan dua sumber, Bloodlust, dan saat itulah pisau terbang ke arahnya dari kanan. Luke menghindarinya hanya untuk menemukan pisau datang ke arahnya dari kiri dua. Biasanya dia akan berpikir bahwa Assassins dan ayahnya menargetkannya pada sisi lemahnya, tetapi kali ini dia tahu bahwa ini adalah umpan juga karena Assassin sungguhan menyembunyikan Bloodlust-nya saat akan membunuh. Luke membelokkan pisau tepat pada waktunya saat ayahnya menerjangnya dari belakang. Qian berhasil menikam bahunya tetapi karena Luke telah mengarahkan pisau ke tenggorokannya, dia mengakui bahwa dia kalah dalam pertarungan. Kemudian Qian menyembuhkan luka Luke. Luke frustrasi karena dia kalah dari putranya yang bahkan belum mencapai pubertas. Dia berpikir bahwa itu berarti hal baik untuk masa depan keluarga mereka karena Luke bahkan menahan diri selama pertarungan dengan tidak menggunakan sihir. Luke mengatakan bahwa jika dia menggunakan sihir, pertarungan akan menjadi tidak berarti karena itu bukan ujian keterampilannya sebagai assassin. Qian menyadari bahwa anaknya sudah dewasa sekarang dan dia menyatakan bahwa dia tidak ada lagi yang harus diajarkan kepadanya. Dia mengatakan kepada Luke bahwa dia siap untuk mengambil pekerjaan nyata sekarang dan satu-satunya yang dia butuhkan adalah pengalaman untuk tumbuh lebih kuat. Setelah hari itu, Qian mulai membawa Luke dalam field trip-nya di mana mereka membunuh bangsawan jahat dan serakah untuk kejahatan serius mereka. Sementara pekerjaan rahasia mereka adalah mengambil nyawa, pekerjaan sehari-hari mereka adalah menyelamatkan nyawa. Qian sering diundang ke rumah-rumah bangsawan karena dia adalah dokter terbaik di kerajaan dan dia membawa Luke bersama sehingga dia dapat memperhatikan seberapa banyak usaha yang dilakukan bangsawan untuk keamanan mereka. Saat mereka kembali dari rumah seorang pasien suatu hari, Qian memberitahu Luke tentang latihan terakhirnya dan juga tes terakhirnya sebelum dia dapat mulai mengambil pekerjaan sendiri. Dia mengatakan kepadanya bahwa assassin tidak selalu masuk melalui pintu belakang karena kadang-kadang mereka menyamar untuk masuk melalui gerbang depan dan membunuh target mereka dengan memenangkan kepercayaan mereka. Luke tahu teknik ini dengan cukup baik dan dia bertanya kepada ayahnya apakah dia ingin dia menjadi koki karena dia pandai dalam hal itu. Namun, Qian ingin dia berperan sebagai pedagang karena bangsawan menurunkan kewaspadaan mereka di sekitar pedagang yang bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Dia sudah memalsukan identitas palsu yang tak terbantahkan untuk Luke sebagai Ilik Baler, putra keluarga pedagang terkemuka. Kepala keluarga Baler berhutang budi padanya sehingga mereka telah menyetujui persyaratannya dan mereka bersedia melatih Luke sebagai pedagang selama 2 tahun ke depan. Segera setelah itu, Qian mengadakan pesta untuk Luke karena dia akan berangkat pada tes terakhirnya. Semua keluarga cabang yang terlibat dalam bisnis pembunuhan ada di sana pada kesempatan ini dan sementara semua orang senang mendengar tentang betapa jeniusnya Luke, seorang berat mabuk bernama Rana kesal padanya. Dia melemparkan gelas anggurnya yang kosong ke Luke yang dengan mudah menangkapnya. Ayah Rana mencoba menghentikannya tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak bisa menerima Luke sebagai pewaris keluarga. Dia mengatakan bahwa setelah putra pertama Qian meninggal, dia seharusnya menggantikan tempatnya sebagai pewaris dan tidak adil bahwa seseorang yang lebih lemah darinya mencurinya darinya. Qian mengatakan bahwa mereka akan memutuskan siapa yang lebih kuat melalui pertarungan dan dia segera memberi perintah untuk mulai bertarung. Rana bahkan tidak siap untuk itu ketika dia memperhatikan bahwa Luke sudah berada di belakangnya dengan pisaunya di tenggorokannya. Dia sedikit melukainya sebagai peringatan tetapi saat Qian menyatakan pertarungan berakhir, dia melepaskan Rana. Namun, si cerewet mabuk ini belum belajar pelajarannya dan dia menyerang Luke yang menyematkannya ke tanah dan mematahkan lengannya. Qian menggunakan momen ini untuk Fam Aura, mencari dukungan untuk putranya dengan mengatakan bahwa ini adalah cara Assassins-nya seharusnya bertarung dan tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkan Luke dalam pertarungan. Namun, Luke memiliki hal lain dalam pikirannya dan nanti malam itu dia mengundang Rana untuk menemuinya di taman. Karena dia sudah sadar sekarang, Rana menyadari bahwa dia sebelumnya bertingkah seperti F***R. Dia mengatakan bahwa dia masih frustrasi kalah dari anak 4 tahun lebih muda darinya meskipun dia adalah yang terkuat di keluarga cabang dan Luke mengatakan kepadanya bahwa dia beruntung karena ayahnya, yang adalah assassin terkuat keluarga mereka sampai saat ini, kalah dari seseorang 30 tahun lebih muda darinya. Rana terkejut mengetahui bahwa rumor tentang Luke mengalahkan Qian adalah benar dan kemudian Luke membuatnya tawaran. Dia menyuruhnya menjadi bawahannya bukan sebagai assassin tetapi sebagai ksatria karena keterampilan pedangnya lebih baik daripada keterampilan mengendap-endapnya. Rana mungkin arogan tapi dia bukan idiot dan dia menerima tawaran untuk menjadi tangan kanan pemimpin keluarga di masa depan. Keesokan harinya Luke pergi dalam perjalanannya untuk berlatih dengan keluarga Baler dan dia ikut bersamanya. Segera mereka mencapai kota pedagang dan Luke mengubah warna rambutnya saat dia sepenuhnya mengadopsi identitas barunya sebagai pedagang.
Sementara itu, di kota, seorang gadis berambut biru bernama Marha menjalankan bisnis kecil tetapi menguntungkan. Almarhum ayahnya adalah seorang pedagang dan dia belajar dasar-dasar bisnis darinya. Jadi sekarang dia memimpin sekelompok kecil anak yatim yang menawarkan untuk menunjukkan pengunjung sekitar kota. Itu tidak banyak, tetapi itu adalah pekerjaan yang jujur dan di bawah kepemimpinan Marha, teman-temannya dapat hidup lebih baik daripada yang seharusnya. Marha bermimpi menjadi cukup kaya untuk membeli rumah untuk mereka semua dan semua orang senang tetapi saat itulah sekelompok preman muncul di depan markas mereka. Orang-orang bodoh ini secara terbara mengumumkan niat mereka untuk menculik mereka dan Marha menghadapi mereka dengan kekuatan sihirnya, menyuruh teman-temannya untuk lari. Dia mencoba melarikan diri juga tetapi para preman menangkapnya bersama dua temannya. Mereka segera membawa mereka ke panti asuhan di luar kota yang dijalankan oleh bajingan jelek bernama Toren. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan menjadi bagian dari panti asuhannya mulai sekarang dan anak laki-laki dengan Marha meledak padanya mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuannya karena mereka baik-baik saja sendiri. Toren memukulnya mengatakan bahwa siapapun yang tidak menaatinya atau mencoba melarikan diri akan dihukum. Marha dan yang lainnya dilemparkan ke dalam ruangan di mana sisa teman mereka sudah hadir. Mereka bertanya-tanya mengapa seseorang akan menculik mereka untuk menempatkan mereka di panti asuhan, tetapi satu gadis berkomentar bahwa istri tuan tanah menjalankan amal dan mendanai panti asuhan yang itulah sebabnya Toren menculik mereka untuk menghasilkan uang mudah. Saat itulah salah satu preman melemparkan sekantung sayuran ke dalam ruangan, mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah makanan mereka untuk seluruh minggu. Sementara yang lain putus asa, Marha menyuruh mereka untuk mulai memasak. Saat mereka duduk untuk makan, anak-anak berpikir bahwa mereka selalu menginginkan atap di atas kepala mereka tetapi tidak seperti ini dan mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi pada mereka dari sekarang. Semua itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan sekarang semua orang sudah tumbuh sedikit. Mereka digunakan sebagai pelayan di sekitar panti asuhan dan juga dipaksa untuk menjahit gaun untuk dijual di pasar. Mereka yang tidak bisa berkinerja baik dipukuli oleh para preman tetapi Toren menyuruh kepala preman untuk bersikap lembut pada mereka karena dia membutuhkan mereka dalam kondisi sempurna untuk proyek bisnis berikutnya yang melibatkan menjual mereka kepada Sikpede Freaks, orang-orang menyimpang yang suka pada anak-anak. Satu persatu, semua teman Marha melewati bagian paling mengerikan dalam hidup mereka dan salah satunya sangat hancur karenanya sehingga dia memotong wajahnya dengan bite, sehingga tidak ada yang mau membelinya lagi. Beberapa tahun kemudian Marha menguping Toren berbicara dengan antek-anteknya tentang bagaimana Marha telah mencapai usia untuk mendapatkan pelanggannya sendiri sekarang. Dia panik mengingat apa yang terjadi pada semua temannya dan berlari ke lumbung untuk memotong wajahnya juga. Namun, saat itulah Luke muncul di belakangnya, menghujaminya dengan beberapa kalimat kringit tentang tidak merusak wajahnya dengan air mata. Segera semua gadis berbaris di depannya saat Toren memperkenalkannya sebagai putra perusahaan perdagangan Valor yang bersedia membawa satu gadis sebagai asistennya. Semua orang berharap kecuali gadis yang memotong wajahnya, tetapi Luke hanya tertarik pada Marha. Dia memintanya untuk menjadi asistennya dan Marha ragu-ragu karena dia pikir itu tidak adil bagi teman-temannya. Namun, Luke membuat kesepakatan dengan Toren yang mengatakan kepadanya bahwa gadis itu butuh waktu untuk siap jadi dia harus datang setelah 3 hari untuk menjemputnya. Marha panik menyadari bahwa si bajingan berencana untuk menjualnya kepada beberapa orang sakit dan kemudian menyerangnya sendiri tetapi dia tidak berani mengatakan apapun di depannya. Luke menerima syaratnya tetapi mengingatkan Toren bahwa karena dia telah membeli Marha, dia adalah bagian dari keluarganya. Nanti malamnya Marha dipersiapkan untuk dibawa ke pelanggan pertamanya dan di dalam kereta, Toren mulai, Freaki, berlaku tidak senonoh dengannya mengatakan bahwa jika si Brad datang sebulan kemudian, dia bisa mendapatkan lebih banyak nilai darinya. Marha memikirkan Luke dan bagaimana dia tidak ingin ada yang menodainya sebelum dia pergi dengannya. Itu tiba-tiba membangkitkan kekuatan sihirnya dan dia mendorong Toren, memaksakan diri keluar dari kereta. Dia lari ke hutan tetapi pemimpin para preman menyusulnya karena dia juga bisa menggunakan mana. Marha memohon padanya untuk melepaskannya tetapi dia menahannya mengatakan bahwa mungkin dia harus menikmatinya dulu kali ini. Tiba-tiba Luke tiba di sana dan melemparkan si Freak itu, mengatakan kepada Marha bahwa dia membutuhkannya untuk ikut dengannya segera. Toren juga datang ke sana berlari, mengatakan kepada Luke bahwa dia tidak bisa membawa gadis itu hari ini. Namun, ketika Luke menyatakan bahwa dia tidak bisa menempatkan keluarganya dalam bahaya, Toren menyuruh anteknya untuk menyerangnya. Si preman menyerang Luke yang dengan mudah menghancurkan lengannya. Toren menyerangnya berikutnya dan Luke juga melakukannya dengan mudah, tetapi alih-alih membunuhnya, dia memutuskan untuk menyerahkannya kepada hukum. Di sisi lain, Tarte berpura-pura menjadi Marha dan mengunjungi rumah si Krip, tetapi dia memiliki penjaga tepat di belakangnya yang menangkap pria itu. Keesokan paginya, Toren dan seluruh krunya ditangkap dan gadis-gadis itu bisa menjalani hidup mereka dengan bebas lagi. Luke bahkan menyembuhkan wajah gadis penjaga itu sebagai bantuan untuk Marha yang harus meninggalkan teman-temannya untuk pergi dengan pangeran tampannya. Beberapa hari kemudian Luke melakukan operasi pada putra asli, Bowerhouse, tetapi dia melarangnya memberitahu siapapun. Kepala keluarga sangat berterima kasih kepada Luke dan dia bertanya bagaimana dia bisa membayar hutang ini karena pedagang yang baik tidak pernah menerima apapun secara gratis. Luke hanya memintanya untuk membiarkannya menjaga keluarganya sebagai tempat cadangan untuk tinggal jika pembunuhan membuatnya dalam terlalu banyak masalah.
Bower senang mendengarnya dan kemudian dia tiba tanya ingat bahwa dia menyelesaikan dokumen untuk mengadopsi Marha ke dalam keluarga juga. Beberapa minggu kemudian Bower menunjukkan tata letak toko yang mereka miliki kepada Luke. Dia menjelaskan bahwa mereka pertama kali mencoba mendirikannya sebagai toko minuman keras tetapi itu gagal total dan sekarang mereka ingin mengubahnya menjadi toko lain. Bower meminta Luke untuk menjalankan toko ini karena dia percaya pada kemampuan dan karakternya. Luke dengan senang hati mengambil tugas itu dan kemudian dia memberitahu Tarte dan Marha tentang hal itu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia berencana menggunakan toko ini untuk pekerjaan terkait pembunuhannya juga dan untuk itu dia perlu menjual barang yang ditujukan untuk bangsawan. Dia memutuskan bahwa menjual kosmetik dan permen berkualitas tinggi untuk menarik para wanita bangsawan akan menjadi cara terbaik untuk menghasilkan uang sambil juga mendapatkan informasi. Dia cepat mengambil ide dengan Rudolph the Red-Nosed Reindeer dan istrinya yang membenci Luke karena dia percaya bahwa dia adalah anak haram suaminya. Saat Luke memberitahu mereka tentang idenya untuk memulai bisnis kosmetik, mereka mengatakan kepadanya bahwa pasar sudah jenuh dan nama merek lebih penting daripada kualitas produk di sana. Luke memahami itu tetapi dia mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan produk yang sama sekali baru ke pasar. Dia mulai berbicara dengan ibu tirinya yang palsu tentang bagaimana menghapus riasan menghilangkan minyak dan kelembaban dari kulit, merusaknya dalam jangka panjang. Dia setuju dengannya dan kemudian Luke mempresentasikan botol pelembab pertama di dunia kepadanya, mengatakan bahwa itu dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh produk riasan. Wanita itu menjadi penasaran tentang itu dan dia segera mengaplikasikan pelembab pada kulitnya, segera melihat perbedaannya. Dia melepas topengnya untuk menunjukkan wajahnya yang tua dan keriput dan Luke mengatakan kepadanya bahwa jika pelembab telah ditemukan sebelumnya, wajahnya akan terlihat lebih baik. Yah, wanita itu setuju dan bahkan Baler mencobanya. Luke kemudian meminta ibu tirinya untuk mencoba memakai riasan di atas pelembab karena itu akan melindungi kulitnya sambil membiarkannya mendekorasi dirinya untuk terlihat seperti badut. Si tua bangka ini sangat terkesan dengan botol pelembab sehingga dia siap menerima Luke sebagai anaknya sendiri dan suaminya menyuruhnya untuk mendistribusikannya kepada teman-temannya sehingga mereka dapat memiliki basis konsumen siap pada saat produk di pasar. Dia kemudian bertanya kepada Luke berapa banyak botol yang dapat diproduksi per minggu dan dia menjawab bahwa dia hanya dapat membuat 200 dari mereka. Dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh mempekerjakan pekerja untuk itu segera karena itu akan berisiko membocorkan rahasia mereka kepada pesaing dan sebaliknya, secara bertahap meningkatkan produksi. Baler memahami logikanya dan menyuruhnya untuk mulai bekerja, tetapi Luke mengatakan kepadanya bahwa dia perlu pergi ke keluarga tabib dan asasin untuk itu karena bahan penting dalam pelembab hanya tumbuh di sana. Dia memutuskan untuk mendirikan pabrik di sana sendiri karena maka tidak ada yang bisa mencuri rahasia mereka. Baler mengizinkannya untuk melakukan itu dan Luke pulang ke rumah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama bersama Tarte. Sebulan kemudian toko kosmetik Luke adalah hal yang paling populer di pasar dan Marha mengelolanya dengan teman-temannya dari panti asuhan. Luke telah menjadi terkenal di seluruh kerajaan sekarang yang memberinya akses mudah ke semua rumah bangsawan jika dia ingin melakukan pembunuhan di sana. Tarte terkesan dengan ini tetapi dia lebih terkesan dengan kebaikannya dalam mempekerjakan teman-teman Marha untuk toko itu. Luke mengatakan kepadanya bahwa itu murni dari sudut pandang bisnis, tetapi Tarte berpikir bahwa dia hanya Puki yang berpura-pura menjadi stigma, mungkin maksudnya seseorang yang dingin. Bagaimanapun, Luke bertanya kepadanya tentang keamanan pabrik mereka dan Tarte mengatakan kepadanya bahwa mata-mata telah mencoba membobol dan menyuap karyawan tetapi mereka belum berhasil. Luke tahu bahwa pesaing mereka yang putus asa akan mengambil langkah besar segera dan malam itu juga dia merasakan seseorang mendekati kamarnya. Dia menyadari bahwa mata-mata itu berencana untuk menculiknya dan mempelajari rahasia membuat pelembab, tetapi untungnya Tarte dan Marha waspada dan mereka berhasil menangkap mata-mata sebelum Luke bahkan harus melakukan apapun. Mereka menyiksanya setelah itu, tetapi mata-mata itu mati tanpa memberitahu mereka apapun. Luke tidak terlalu terganggu oleh itu dan dia memutuskan untuk mengambil cuti bulanannya untuk mengunjungi Daya. Baik Tarte maupun Marha merasa kesepian setelah dia pergi sehingga mereka memutuskan untuk makan sesuatu yang lezat sambil menunggunya kembali. Sementara itu, Luke terbang ke rumah Daya dengan beberapa kue coklat dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah membuat beberapa mantra baru sejak terakhir kali dia berkunjung. Kali ini dia telah membuat mantra anti-gravitasi dan Luke adalah Price yang kalah. Karena dia pikir dia akan menemukannya sebelum dia. Bagaimanapun, mereka bersenang-senang menikmati pesta teh mereka dan kemudian berlatih beberapa mantra dan ketika malam tiba, Luke terbang kembali ke mansionnya. Seiring waktu berlalu, Luke mengirim Tarte ke medan perang sebagai tentara bayaran untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman sementara dia membiarkan Marha menangani bisnis sehingga dia bisa menjadi pedagang yang lebih terampil. Sementara itu, dia telah menghadiri banyak pesta dan membentuk koneksi dengan bangsawan yang akan membantunya melaksanakan misinya di masa depan. 2 tahun telah berlalu sejak dia bergabung dengan keluarga Valor dan sekarang saatnya baginya untuk pulang. Luke memutuskan untuk meninggalkan Marha di kota sehingga dia dapat menjalankan toko kosmetiknya dan dia yakin bahwa dia dapat menangani toko dengan baik dan bahkan memperluasnya. Dia memberitahu Luke tentang rencananya untuk membuka cabang toko mereka di kota lain dan menunjukkan kepadanya lokasi pertama yang dia pilih. Luke terkejut melihat lokasinya karena dia telah melakukan beberapa penyelidikan ke masa lalu Marha dan dia tahu bahwa itu adalah toko yang pernah dijalankan oleh perusahaan ayahnya.
Namun, ketika dia dikhianati oleh tangan kanannya dan dibunuh untuk uangnya, Marha mengirim sinyal bahaya untuk hidupnya dan melarikan diri ke kota ini. Luke menyadari bahwa Marha berencana untuk merebut kembali perusahaan ayahnya sekarang dan toko ini adalah langkah pertamanya menuju tujuannya. Dia menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia inginkan karena dia mempercayainya dan dia tidak peduli jika dia membiarkan urusan pribadinya mengganggu pekerjaannya selama dia dapat menghasilkan hasil. Marha senang mendengarnya dan saat itulah teman-temannya datang ke ruangan untuk memberikan hadiah perpisahan kepada Luke. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia menyelamatkan mereka dari neraka dan memberi mereka kesempatan untuk hidup yang layak. Luke menerima hadiah mereka dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan mereka. Setelah itu, dia mengubah penampilannya kembali normal dan bersiap untuk kembali ke rumahnya. Dia meninggalkan Marha untuk menangani bisnis dan jaringan informasi yang dia buat di sini dan dia berjanji bahwa dia akan bekerja keras untuk itu. Dia kemudian meminta Luke untuk mengunjunginya sekali-sekali karena dia akan sangat kesepian tanpanya. Luke berjanji bahwa dia akan menemuinya di sela-sela misi dan dengan itu dia meninggalkan tempat itu. Di dalam kereta, dia memperhatikan Tarte terlihat muram karena dia juga merindukan Marha. Tiba-tiba Luke merasakan mana di dekatnya dan segera memerintahkan pengemudi untuk menghentikan kereta. Dia menemukan bahwa sekawanan monster serigala telah mengelilingi mereka dan Tarte meminta izinnya untuk menunjukkan keterampilannya. Segera setelah Luke memberinya izin, dia mengeluarkan tombak dari paha Josie-nya dan memburu serigala satu per satu. Dia menggunakan beberapa kemampuan sihir juga dan Luke terkesan dengan penampilannya. Namun, dia juga menyadari bahwa sejak monster mulai memasuki pemukiman manusia, saatnya bagi pahlawan untuk muncul. Segera mereka kembali ke wilayah keluarganya dan dia memutuskan untuk mengunjungi petani lokal terlebih dahulu. Semua orang dengan senang hati menyambutnya dan memberinya buah-buahan dan sayuran untuk menunjukkan bahwa mereka masih mencintainya meskipun dia, ghosting, menghilang dari mereka selama 2 tahun. Setelah itu, Luke kembali ke rumah dan ibunya yang creepy, segera mulai menciumnya karena dia sangat merindukannya. Setelah dia selesai, Luke memutuskan untuk menemui ayahnya yang sedang bekerja di kantornya. Qian sangat terkesan melihat pertumbuhan Luke dalam 2 tahun ini dan dia mengatakan bahwa dia mengirimnya untuk belajar menjadi pedagang dari Valor, tetapi dia tidak berpikir dia akan menjadi pengusaha terkenal dunia hanya dalam 2 tahun. Chane mengatakan kepada Luke bahwa dia mengirimnya ke keluarga Valor tidak hanya untuk membangun identitas kedua yang dapat membantunya dengan pembunuhannya, tetapi untuk alasan lain juga. Luke tidak tahu alasan kedua itu, jadi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dia belajar cara hidup lain selain menjadi assassin. Luke terkejut mendengarnya, jadi Chane menjelaskan bahwa dia memiliki bakat untuk menjadi pedagang hebat dan dia bisa hidup jauh lebih baik dengan berbisnis daripada membunuh orang. Dia mengaku bahwa dia terlalu tua untuk melakukan apapun selain pembunuhan, tetapi Luke masih muda dan belum membunuh siapapun dalam misi pembunuhan. Itulah sebabnya dia ingin dia memikirkan masa depannya dengan hati-hati dan menghindari kehidupan pertumpahan darah jika dia mau. Luke menentang ide itu karena dia melakukan segalanya untuk menjadi assassin yang lebih baik dan Chane mengatakan kepadanya bahwa sementara pekerjaan mereka penting untuk menjaga keamanan negara mereka tidak peduli pada mereka. Dia mengatakan bahwa jika rahasia mereka terbongkar bahkan karena kecelakaan, Chane akan segera meninggalkan mereka dan menyerang mereka sebagai gantinya. Itulah sebabnya dia menciptakan identitas kedua untuk Luke jika terjadi kesalahan sehingga dia bisa berhenti bahkan sebelum memulai. Chane menyerahkan keputusan kepada Luke dan dia dengan bangga menyatakan bahwa dia akan bekerja sebagai assassin. Chane menanyakan alasannya untuk itu dan Luke mengatakan kepadanya bahwa dia telah bertemu banyak orang berharga dalam hidupnya yang singkat dan dia ingin melindungi kebahagiaan mereka dan kebahagiaan orang-orang tidak bersalah lainnya seperti mereka. Itulah sebabnya dia akan membunuh orang-orang yang mengancam akan menghancurkan kerajaan mereka dan dia tidak peduli bahkan jika dia ditinggalkan untuk ini. Dia mengatakan bahwa dia akan menghadapi tantangan saat mereka datang dan jika dia tidak bisa menjadi assassin, dia akan berpikir untuk menjadi pedagang secara permanen. Chane terkesan padanya dan kemudian Luke mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki alasan lain, dia ingin menjadi assassin bangsawan dan bukan pedagang. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Daya dan dia ingin menikahinya suatu hari nanti untuk itu dia membutuhkan gelar bangsawan. Chane mulai tertawa pada ini tetapi dia mendukung pilihan putranya. Dengan itu, dia menyerahkan misi pertamanya yang sesungguhnya untuk membunuh seorang bangsawan yang menjual rahasia militer sebagai imbalan untuk narkoba dan Luke berjanji untuk menyelesaikan misi dengan sempurna. Namun, sebelum dia mengakhiri bangsawan itu, Luke memutuskan untuk melihat apakah dia benar-benar target yang layak dibunuh. Dia mengirim pesan berkode kepada Marha untuk mengumpulkan informasi tentangnya dan juga untuk mengatur agar dia menyusup ke mansionnya. Karena tidak ada wifi di dunia ini, dia harus mengirim merpati untuk mengirimkan pesannya dan dia memutuskan untuk beristirahat sampai dia mendapat respons. Sementara itu, Ezri mulai mengganggunya tentang mencari seorang gadis untuk dinikahi karena dia ingin melihat cucunya segera. Dia telah memilih beberapa gadis dari keluarga bangsawan, tetapi Luke, Left-Swipe, menolak semuanya karena dia tidak tertarik pada perjodohan. Dia bahkan tidak ingin berbicara dengan ibunya tentang masalah ini, jadi dia menyerahkannya kepada Tarte yang mengatakan bahwa Luke terlalu muda untuk menikah dan memiliki anak. Namun, ketika Ezri menyarankan bahwa Tarte bisa menjadi baby mama-nya, dia segera mengubah pendiriannya dan mengatakan bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk itu.
Namun, Luke dengan dingin menegur ibunya dan Tarte, menyuruh mereka untuk berhenti mengganggunya dengan hal-hal bodoh seperti itu. Nanti malam itu, dia mengubah penampilannya untuk menjadi pedagang lagi sehingga dia bisa menyusup ke rumah bangsawan itu. Tarte bertanya apakah mereka seharusnya tidak menunggu laporan Marha, tetapi Luke mengatakan kepadanya bahwa mereka harus melihat apa yang terlihat secara publik sendiri sementara Marha menemukan kebenaran yang tersembunyi. Mereka mencapai kota terdekat keesokan paginya dan menemukan banyak prajurit yang terluka. Luke menyadari bahwa mereka pasti menderita karena bangsawan yang menjual rahasia militer. Saat itulah seorang gadis datang ke sana untuk menjual selai kepada mereka dan dia menawarkan satu toples untuk percobaan gratis. Luke dan Tarte segera curiga padanya dan saat Luke mencicipi selai itu, dia memverifikasi bahwa itu mengandung obat-obatan. Dia mengatakan kepada gadis itu bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk berhenti dan kemudian menghancurkan seluruh keranjangnya. Gadis itu panik saat dia mencoba mengumpulkan selai dan kemudian sekelompok preman tiba di sana untuk mencari masalah dengan Luke. Luke dan Tarte dengan cepat memukul mereka, tetapi mereka hanyalah pengedar tingkat rendah dan dia tahu bahwa masalah tidak akan hilang bahkan jika mereka mengalahkan lebih banyak orang seperti mereka. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kepada gadis itu yang panik karena dia membutuhkan obat-obatan untuk ibunya yang kecanduan. Luke memutuskan untuk mengunjungi ibu pecandunya dan dia sudah gila karena kecanduannya. Dia menyerang putrinya ketika dia tidak mendapatkan selai dan Luke membiusnya, membuatnya pingsan. Dia menggunakan mana-nya untuk membuatnya pingsan dan mengubah kimia otaknya sehingga tubuhnya tidak membutuhkan obat lagi, tetapi wanita itu mungkin masih tergantung secara psikologis padanya. Luke dan Tarte pulang ke rumah sore itu dan mereka menemukan pengiriman produk kecantikan yang dikirim oleh Marha bersama dengan pesan. Dia menemukan bahwa bangsawan itu benar-benar Heisenberg dari bisnis ini, tetapi dia mengklaim bahwa kartel sangat aktif di wilayahnya, itulah sebabnya obat-obatan ditemukan di sana. Dia menyuap bangsawan berpangkat lebih tinggi untuk tetap keluar dari masalah dan itulah sebabnya raja tidak bisa secara aktif menghukumnya. Ini cukup bagi Luke untuk memutuskan bahwa dia akan mengambil pekerjaan ini dan membunuh sampah masyarakat itu yang membuat orang-orang tak bersalah menderita. Dia berangkat ke rumah bangsawan itu keesokan paginya dengan menyamar sebagai pedagang. Marha ikut serta karena dia merasa terlalu kesepian tampaknya dan dia menempel padanya di jalan, secara terbara mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dia berbagi beberapa denanya dengannya. Luke mengabaikannya seperti saya mengabaikan syarat dan ketentuan sebelum mengklik terima, dan mereka segera mencapai kota tempat bangsawan itu berada. Kota itu terlalu makmur mengingat bahwa pekerjaan utama mereka adalah pertanian dan mansion bangsawan itu benar-benar memamerkan kekayaannya. Mereka disambut oleh istri bangsawan itu yang bersemangat melihat pendiri perusahaan pelembab terkenal di dunia. Luke menyapanya dan menunjukkan produk terbaru perusahaannya. Wanita itu bertanya mengapa dia menunjukkan produk itu padanya sebelum bahkan diluncurkan di pasar dan Luke mengatakan bahwa semua orang tahu bagaimana suaminya telah mengembangkan wilayahnya dengan cepat sehingga dia adalah pusat perhatian masyarakat bangsawan. Mereka ingin dia mendukung produk baru mereka sehingga semua wanita bangsawan memperhatikan ini dan wanita itu tersanjung mendengarnya. Dia mulai berbicara tentang bagaimana mereka terlalu miskin beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang mereka sangat kaya. Saat itulah suaminya tiba di sana dan memperkenalkan dirinya kepada Luke. Dia berterima kasih karena dia memilih istrinya untuk mencoba produk baru mereka dan Luke menemukan bahwa targetnya benar-benar mencintai istrinya. Bangsawan itu mengadakan pesta malam itu dan Luke dan botol pelembab baru mendapat banyak perhatian. Bangsawan itu terus berbicara tentang betapa dia mencintai istrinya dan berciuman di depan umum dan Luke diam-diam iri padanya. Setelah beberapa hari mengumpulkan informasi tentangnya, Luke menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang. Dia mengetahui bahwa bangsawan itu suka memandang bulan sebelum tidur dan dia memutuskan untuk menembaknya dari jarak jauh saat dia menikmati rutinitas kecilnya. Luke membidik sementara Tarte menjaga punggungnya dan begitu dia terkunci, dia menembakkan peluru yang menembus kepala bangsawan itu, langsung meregang nyawanya. Luke puas bahwa pekerjaan itu berakhir, tetapi saat itulah istri bangsawan itu datang ke balkon dan dia hancur melihat suaminya yang tewas. Luke sedikit terharu melihat ini dan dia membandingkan pengalaman ini dengan kehidupan sebelumnya di mana dia tidak merasakan apa-apa bahkan setelah membunuh banyak orang. Dia menerima bahwa dia adalah pria yang berubah dalam kehidupan ini dan meskipun dia adalah seorang assassin, dia bukan lagi alat yang tak berperasaan. Beberapa hari kemudian Luke dan gadis-gadisnya berlibur di pulau terpencil dan saat mereka pulang, Marha memberinya beberapa informasi yang dia minta untuk diteliti. Dia mengatakan bahwa dia menemukan harta karun ilahi yang dia cari dan itu adalah tombak yang kuat. Tarte bertanya kepada Luke apa itu harta karun ilahi dan dia mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah artefak yang tidak dapat dihancurkan dan sangat kuat yang telah ada sejak zaman kuno. Marha kemudian memberitahu mereka bahwa dia sedang berusaha bernegosiasi untuk membeli tombak itu dari pemiliknya saat ini, Satanta, yang dia yakini adalah kandidat teratas untuk menjadi pahlawan. Dia mengalami beberapa masalah dengan negosiasi, tetapi dia meminta Luke untuk menyerahkannya kepadanya karena dia akan menyelesaikan pekerjaan ini sebagai pedagang. Setelah itu, waktunya untuk beberapa berita buruk dan Marha memberitahu Luke bahwa perang saudara telah pecah di kerajaan tetangga dan keluarga Daya telah bergabung dengan pihak kerajaan. Luke menjadi sedikit tegang mendengarnya, tetapi kemudian Marha mengungkapkan bagian yang paling mengkhawatirkan.
Dia mengatakan bahwa ada seorang prajurit di faksi pemberontak yang telah menyebabkan banyak masalah dan prajurit itu adalah orang yang sama bernama Satanta yang memiliki tombak ilahi. Luke segera terbang ke rumah Daya untuk membicarakan masalah itu dan dia menyambutnya dengan riang seperti biasa. Saat Luke membahas topik perang, dia dengan santai mengatakan kepadanya bahwa itu jauh dari rumahnya dan masalahnya tidak sebesar kelihatannya sehingga mereka akan baik-baik saja. Luke mengatakan kepadanya bahwa mereka mungkin menghadapi pahlawan yang berada di pihak pemberontak dan dalam hal itu, manusia normal tidak akan mampu mengalahkannya. Dia memberitahu Daya tentang identitas rahasianya sebagai pedagang dan mengatakan bahwa dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengevakuasinya dan seluruh keluarganya keluar dari negara sebelum mereka dalam bahaya. Namun, Daya marah pada ini dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang bangsawan yang bangga dari kerajaan ini dan dia perlu melakukan tugasnya dengan melindunginya. Dia kemudian cepat kembali normal dan bertanya kepada Luke bagaimana dia mewarnai rambutnya. Dia mencoba mengatakan padanya bahwa ini bukan waktunya untuk itu, tetapi Daya tidak mendengarkannya sama sekali. Dia mengatakan bahwa ayahnya tidak di rumah sekarang sehingga mereka bisa pergi kencan dan pada akhirnya Luke dipaksa untuk mendengarkannya. Mereka pergi ke pasar setelah Daya mengubah warna rambutnya untuk mencocokkan miliknya dan dia mulai bertanya-tanya kemana mereka harus pergi untuk makan. Saat Luke mulai menceritakan tentang restoran terbaik di kotanya, dia tiba-tiba memperhatikan seorang pedagang lewat dan berkomentar bahwa dia pasti mantan prajurit. Dia mengatakan bahwa dia memiliki indera keenam ketika datang untuk melihat prajurit lain dan dia dapat menemukan bahwa kota itu memiliki banyak dari mereka. Daya mengatakan bahwa keluarganya mengundang prajurit pensiunan untuk berbisnis di sini karena mereka dapat membantu mereka dalam mengevakuasi jika api perang mencapai kota. Setelah itu, Daya melihat toko baru dan dia dengan antusias berlari ke dalam. Dia menemukan permainan panahan di sana dan dengan antusias meminta Luke untuk memenangkan boneka beruang untuknya. Dia menuruti dan mengambil bidikannya menggunakan mana untuk mengunci target. Namun, Daya mengatakan kepadanya bahwa itu curang dan Luke tidak tahu bagaimana tidak menggunakan keterampilannya untuk memenangkan hadiah. Dia memutuskan untuk mengajar Daya menembak sebagai gantinya dan mengejutkannya, dia berhasil membimbingnya untuk mengenai boneka itu hanya dalam 3 percobaan. Setelah itu, mereka menikmati kencan mereka seperti yang dilakukan orang normal dan ketika tiba waktunya bagi Luke untuk kembali, Daya mengatakan kepadanya bahwa dia akan sibuk sekarang sehingga dia tidak akan bisa menemuinya secara sering. Luke mengerti itu dan pergi, berjanji untuk menemuinya kapanpun dia punya waktu. Namun, begitu dia pergi, Daya memerintahkan semua orang untuk berhenti berpura-pura dan mereka membuang penyamarannya untuk mengungkapkan bahwa mereka semua adalah prajurit yang siap untuk perang. Daya berencana untuk memimpin pasukan mereka ke dalam perang dan dia menangis saat dia berpamitan dengan Luke, ragu apakah mereka akan pernah bertemu lagi. Beberapa hari kemudian, saat Luke hanya bersantai di wilayahnya, Tarte berlari kepadanya tentang keadaan darurat. Dia mengikutinya pulang di mana dia menemukan ayahnya merawat seorang pria yang terluka parah. Luke bertanya kepadanya siapa pria itu dan Qian mengatakan kepadanya bahwa dia adalah klien terbaru mereka yang ingin membunuh Daya dan dia ingin Luke mengambil pekerjaan ini. Luke hancur mendengarnya, tetapi Qian mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menolak pekerjaan ini jika dia tidak menyukainya. Luke memutuskan untuk mempelajari detailnya sebelum membuat keputusan dan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa keluarga Daya mendukung raja dalam perang saudara negara mereka, tetapi mereka kalah. Sebagai pihak yang kalah dalam perang, ayah Daya harus membayar kompensasi untuk perang dan dia telah menjual sebagian besar propertinya untuk menyelesaikan hutangnya. Namun, para pemenang tidak puas dengan ini dan mereka telah menuntut agar dia menyerahkan Daya kepada mereka karena dia adalah gadis cantik dengan mana dan dia dapat menghasilkan anak-anak kuat yang dapat menggunakan sihir. Ayah Daya setuju dengan ini dan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Dia juga setuju untuk dinikahkan dengan beberapa bangsawan Krip. Luke marah pada dirinya sendiri karena tidak menyadari ini pada kencan mereka, tetapi Qian melanjutkan cerita dengan mengatakan bahwa orang-orang dari wilayah Daya ternyata lebih setia daripada keluarganya sendiri dan mereka membentuk tentara sukarela untuk melindunginya. Ini telah menyebabkan perang saudara lain dan pasukan telah dikirim untuk mengalahkan para relawan dan menangkap Daya. Luke menyadari bahwa klien ingin mereka membunuh Daya sehingga tidak akan ada alasan untuk perang dan dia terkejut mengetahui bahwa klien mereka adalah ayah Daya sendiri. Qian mengatakan kepadanya bahwa pembunuhan itu akan menjadi palsu dan mereka akan mengevakuasi Daya sambil memberitahu dunia bahwa dia meninggal. Luke mengerti tugasnya sekarang, tetapi dia tidak mengerti mengapa ayahnya akan menerima misi yang tidak menguntungkan kerajaan mereka secara langsung. Qian mengatakan bahwa dia mengambil misi karena ayah Daya adalah temannya dan dia ingin membantunya. Dia mengatakan kepada Luke bahwa jika dia menolak untuk mengambil misi ini, dia akan pergi ke sana sendiri, tetapi dia akan terlalu terlambat karena dia tidak memiliki cukup mana untuk mencapai sana dengan cepat. Qian kemudian menunjuk pada kurir yang terluka yang meninggalkan wilayah Daya 3 hari yang lalu dan sekarang perang di sana pasti sudah dimulai. Dia mengatakan bahwa hanya Luke yang bisa sampai di sana tepat waktu dan menyelamatkan Daya, tetapi dia akan mengerti jika dia tidak ingin mengambil pekerjaan itu. Luke tahu bahwa sebagai assassin, dia harus menolak pekerjaan ini, tetapi karena itu menyangkut wanita yang dicintainya, dia siap mengambil semua risiko. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia akan menyelamatkan Daya dan dia senang mendengarnya. Dia mengatakan bahwa dulu dia juga melanggar kode keluarga mereka yang kebetulan dari keluarga yang sama dengan Daya.
Luke terkejut mendengarnya dan Qian mengatakan kepadanya bahwa Daya sebenarnya adalah sepupu jauhnya dan itulah sebabnya mereka memiliki warna rambut yang sama, tetapi karena mereka adalah bangsawan dan dia memainkan Alabama, Luke segera bersiap untuk berangkat untuk misinya dan Tarte mengatakan bahwa dia akan membantunya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengimbanginya untuk mencapai tempat yang berjarak 300 km, tetapi Tarte sudah tahu itu. Sebaliknya, dia ingin menggendong Luke di punggungnya sebagian jalan sehingga dia bisa menghemat staminanya untuk nanti. Luke menerima bantuannya dan Tarte menggunakan sihir angin untuk membuat penghalang di depannya yang meniadakan hambatan udara dan juga menarik Luke karena tekanan negatif. Berkat itu, dia bisa menempuh banyak jarak tanpa membuang energi, tetapi Tarte menggunakan stamina dan mana yang luar biasa. Namun, dia ingat bahwa Luke menyelamatkannya sehingga dia bisa menggunakan mana-nya dan ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menjadi berguna baginya. Dia mendorong melewati batasnya dan membawa Luke lebih jauh ke depan daripada yang dia pikir bisa dia lakukan, tetapi pada akhirnya mantranya pecah dan dia terlempar ke belakang oleh tekanan angin. Luke menangkapnya dan melunakkan jatuhnya dan Tarte sedih karena dia tidak bisa membantunya lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukan cukup dengan membawanya sejauh ini dan kemudian Tarte memintanya untuk berjanji bahwa dia akan kembali ke rumah dengan Daya. Luke berjanji bahwa mereka berdua akan kembali dan kemudian bergegas maju. Dia mencapai rumah Daya pada malam hari dan menemukan bahwa hanya 200 prajurit dari keluarganya yang bertarung melawan 1.500 musuh yang memiliki banyak pengguna sihir di antara mereka juga. Luke merasa cukup aneh, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Daya tahu bagaimana menggunakan senjata dan dia pasti mendukung para prajurit untuk menjaga musuh tetap tertahan. Ini memberinya ide tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan dia segera mengeluarkan senapan runduknya untuk menjatuhkan pengguna sihir paling kuat di tentara musuh. Para prajurit mulai panik saat pengguna sihir mereka terkena entah dari mana, tetapi mereka sudah terbiasa dengan tembakan senjata dan mereka mencoba menyerang Luke dengan panah. Dia hanya menghindari serangan itu dan kemudian menggunakan sihir angin untuk mendengarkan apa yang dikatakan para prajurit. Dia menemukan bahwa mereka panik karena mereka tidak mengharapkan penembak lain untuk bergabung dalam pertempuran dan Luke memutuskan untuk menambah kekacauan dengan bola kristal yang diisi sihir. Dia menyeimbangkan jumlah, mana, api, angin, dan bumi yang tepat dalam bola kristal untuk menciptakan ledakan kuat yang akan menghamburkan pecahan mematikan kemana-mana dan menembakkannya ke musuh secara diam-diam menggunakan busur. Bola kristal menciptakan ledakan besar saat mereka menghantam tanah dan para prajurit mulai berpencar. Luke tiba-tiba memperhatikan Daya berdiri berjaga di dekat jendelanya dan saat itulah prajuritnya bergabung dalam pertarungan melihat musuh panik. Luke membiarkan mereka menarik semua perhatian sementara dia menyusup lebih dekat ke mansion. Dia menemukan mayat seorang prajurit wanita dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai umpan, tetapi sebelum itu, dia menggunakan sihirnya untuk menemukan jalan ke dalam mansion yang sepenuhnya sepi. Dia segera menemukan lorong di mana tidak ada penjaga dan menggunakannya untuk mencapai kamar Daya di mana dia menunggu dengan ayahnya. Segera setelah Daya melihatnya, dia berlari ke pelukan Luke, mengatakan kepadanya bahwa dia selalu tahu dia akan datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, ayah Daya datang ke sana untuk menyambut Luke. Dia berterima kasih padanya karena membawa putrinya pergi ke tempat yang aman tetapi juga berkomentar bahwa dia ingin bertemu pacarnya lebih cepat. Daya menjadi malu karena itu, tetapi ayahnya tahu tidak ada waktu untuk itu sekarang. Dia mengatakan kepada Luke bahwa dia sebenarnya berencana untuk menyerah, tetapi prajuritnya menyadarinya dan mereka menguncinya di sini sehingga mereka bisa menjaga Daya tetap aman. Luke bertanya apa rencananya sekarang dan pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengamuk menarik perhatian musuh. Dengan cara itu, dia akan memberi time bagi sekutunya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak berencana mengorbankan nyawanya juga. Dia akan menghilang dari medan pertempuran setelah prajuritnya pergi dan kemudian dia akan mengumpulkan kekuatannya untuk meluncurkan serangan balik pada para pemberontak dan mengambil kembali kerajaan dari mereka. Luke menyukai rencananya dan mengatakan bahwa mereka akan menyalakan api di ruangan itu dan memberitahu semua orang bahwa Daya membakar dirinya sendiri karena dia tidak bisa melihat lebih banyak pertumpahan darah. Dia menempatkan tubuh prajurit yang jatuh sebagai umpan dan kemudian menyuruh Daya untuk berteriak dari jendela bahwa dia tidak bisa hidup setelah begitu banyak orang kehilangan nyawa karena dirinya. Daya setuju dan membuka jendela, tetapi tepat saat dia akan berteriak rekaman suara palsu, Luke merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menyadari bahwa itu adalah perasaan yang sama yang dia alami dalam kehidupan sebelumnya tepat sebelum dia diserang oleh jet tempur dan menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Dia memindai area itu dengan mata ajaibnya dan secara singkat menemukan bahaya berdiri 1 mil jauhnya. Musuh melemparkan tombak besar ke arahnya yang meluncurkan banyak proyektil, membunuh semua prajurit di jalannya, dan Luke segera menyematkan Daya ke tanah sambil melemparkan bom saku untuk memblokir serangan. Namun, meskipun bom kuat yang dia lemparkan, tombak itu tidak kehilangan momentum dan malah menghancurkan ruangan sepenuhnya sebelum berhenti di tengah udara. Luke dan Daya sama-sama terkejut melihat tombak itu yang tiba-tiba mulai bersinar karena mana dan kemudian kembali ke tangan pemiliknya dengan kecepatan super. Luke mendapat kesempatan untuk melihat musuh dengan benar sekarang dan dia melihat seorang pria berambut merah yang percaya diri dengan jumlah mana yang luar biasa. Musuh juga memperhatikannya dan Luke segera mengeluarkan meriamnya untuk menyerang. Dia menyuruh Daya dan ayahnya untuk menutup telinga mereka saat dia menembakkan peluru eksplosif yang mengenai musuh langsung.
Daya berpikir bahwa tidak ada yang bisa selamat dari ledakan kuat seperti itu, tetapi musuh mereka bukan hanya prajurit acak. Luke melihat bahwa musuh hanya kehilangan baju besinya dari ledakan dan dia masih benar-benar baik-baik saja. Dia tampaknya justru lebih bersemangat setelah menerima pukulan karena itu adalah pertama kalinya dia mengalami rasa sakit. Dia mulai berteriak bahwa itu sangat hebat dan otot-ototnya mulai membengkak seperti dia melakukan 2 tahun gym dalam 1 hari. Luke menyadari bahwa itu adalah keterampilan peringkat S yang disebut Berserk yang meningkatkan serangan dan pertahanan sesuai dengan kerusakan yang diterima seseorang. Dia menyadari bahwa musuh terlalu kuat sekarang dan bahkan jika dia menembaknya dengan meriam lagi, itu tidak akan melakukan kerusakan. Ayah Daya segera menyuruh Luke untuk membawa gadis itu dan lari karena sekarang mereka tidak punya waktu untuk memalsukan kematiannya karena mereka berurusan dengan prajurit yang mengakhiri perang saudara sendirian dan bahkan keluarga kerajaan menyerah karena mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkannya. Sementara itu, prajurit itu mulai berteriak pada Luke mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan serangannya sebelumnya, jadi dia akan memberinya pilihan. Dia mengatakan bahwa dia bisa membunuh semua orang di sini atau Luke bisa bertarung dengannya secara adil seperti seorang ksatria. Dia berjanji bahwa jika Luke menang dalam duel melawannya, dia akan mundur segera dan tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyerang keluarga Daya lagi. Luke terkejut dengan ini karena keterampilan Berserk membuat orang kehilangan akal, tetapi pria itu masih berfungsi dengan sempurna. Hanya pada titik ini dia menyadari bahwa dia sebenarnya menghadapi pahlawan dan teorinya diverifikasi ketika ksatria itu memperkenalkan dirinya sebagai Satanta. Luke menyadari bahwa semua informasi yang diberikan Marha tentang tombak ilahi dan pahlawan itu benar, tetapi itu tidak membuatnya lebih mudah untuk menangani lawannya. Satanta mengatakan kepadanya untuk bahkan tidak berpikir melarikan diri karena dia akan mengejarnya sampai ke ujung bumi dan bertarung dengannya karena dia adalah satu-satunya lawan yang pernah mendekatinya. Luke menyadari bahwa Satanta tidak berbohong dan dia tidak punya pilihan selain menerima duel itu. Daya bertanya apakah dia yakin bisa menang dan Luke mengatakan bahwa dia cukup yakin dia akan kalah. Saat dia menyimpan meriamnya, dia mengatakan bahwa jika benda ini tidak bisa membuat penyok pada Satanta, dia bahkan tidak akan bertahan 10 detik. Daya panik mendengar ini dan bertanya kepada Luke bagaimana dia bisa melawan seseorang yang tidak bisa dia kalahkan, tetapi dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengalahkan Satanta dalam pertarungan yang adil. Dia menggunakan sihirnya dan memanggil roket hitam besar, mengatakan kepada Daya bahwa dia adalah assassin dan dia akan bertarung seperti satu. Luke melemparkan roket keluar dan segera mengambil keuntungan. Dia kemudian meminta Ayah Daya untuk ikut dengannya karena dia membutuhkannya untuk hadir jika mereka akan mengakhiri perang ini dengan duel. Ayah Daya mengatakan bahwa dia bisa menggunakan semua prajuritnya untuk menahan Satanta sehingga Luke dan Daya bisa melarikan diri, tetapi dia menolak ide itu karena pasukan mereka akan dihancurkan dalam 1 menit dan kemudian Satanta akan menyusul mereka. Luke menyatakan bahwa dia akan membunuh Satanta karena jika dia benar-benar pahlawan, dia akan terus menjadi lebih kuat dan jika dia tidak bisa membunuhnya di sini, dia tidak akan cukup kuat untuk melakukannya di masa depan. Luke kemudian mendekati Satanta didampingi oleh Ayah Daya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menerima tantangannya. Satanta senang mendengarnya karena tidak ada yang pernah menerima duel dengannya sebelumnya. Namun, Luke menunggu perangkat yang dia siapkan sebelumnya untuk siap, jadi dia memutuskan untuk menahan Satanta selama 5 menit. Dia mulai dengan memperkenalkan dirinya dan memberikan nama palsu untuk membingungkan pahlawan gila itu sambil memindai tubuhnya untuk cedera dari ledakan sebelumnya, tetapi mereka semua telah sembuh. Luke kemudian bertanya kepada Satanta apakah dia benar-benar akan menarik pasukannya jika dia kalah dan dia berjanji untuk melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia akan melawan siapapun yang mencoba menyerang wilayah ini dan jika Luke tidak percaya padanya, dia siap untuk melemparkan mantra pengikat pada dirinya sendiri untuk membuktikannya. Luke mengatakan kepadanya bahwa dia mempercayainya tetapi menyebutkan bahwa jika Satanta mati selama duel mereka, dia tidak akan bisa menepati janji. Satanta menjadi sangat bersemangat mendengarnya karena tidak ada yang pernah berbicara padanya seperti itu sebelumnya dan dia menyuruh asistennya untuk menepati janjinya atas namanya jika dia mati. Itu membuang lebih banyak waktu dan kemudian Luke bertanya kepada Satanta apa yang terjadi jika dia mati sebagai gantinya. Satanta mengatakan bahwa dia akan menculik Daya dalam hal itu dan membunuh semua orang lain dan Luke mengatakan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setelah itu, pahlawan itu siap untuk bertarung, tetapi Luke menyuruhnya untuk meminta anak buahnya untuk mundur karena mereka akan terbawa dalam crossfire dan mati dengan mudah. Satanta setuju dengannya sekali lagi dan menyuruh anak buahnya untuk mundur dan sementara itu Luke meminta Ayah Daya untuk meninggalkan segalanya padanya. Mereka bersiap untuk bertarung setelah itu dan Luke mengeluarkan pisau untuk lebih membingungkan Satanta dan membeli beberapa detik lagi. Dia mengatakan bahwa pertarungan akan berakhir sebelum Satanta bahkan bisa melemparkan tombaknya dan ini membuat pahlawan itu bahkan lebih bersemangat. Luke mengatakan dia akan melemparkan koin dan pertarungan akan dimulai saat itu menyentuh tanah dan Satanta tidak masalah dengan ini. Luke sengaja melemparkan koin tinggi ke langit sehingga butuh waktu cukup lama untuk jatuh sehingga serangannya siap. Satanta sepenuhnya fokus pada koin untuk membuat langkah pertama dan dia tidak memperhatikan ketika serangan menghancurkan dari langit menghujannya langsung, menciptakan ledakan besar. Luke terdorong ke belakang oleh gelombang kejut ledakan dan dia berpikir bagaimana duel berakhir lama sebelum dimulai.
Serangan yang menghantam Satanta barusan didasarkan pada senjata yang sedang dikembangkan di dunia sebelumnya di mana benda berat seperti batang akan ditembakkan dari luar angkasa ke bumi untuk menyebabkan kehancuran besar. Senjata itu gagal di sana karena hambatan udara, tetapi di dunia ini, Luke bisa menggunakan sihir untuk mengatasi itu. Dia pertama-tama menciptakan benda berat dan mengirimnya ke luar angkasa menggunakan sihir anti-gravitasi sambil menerapkan mantra hambatan angin sehingga tidak terbakar saat memasuki atmosfer. Juga, dia telah berlatih membidik keterampilan itu ketika dia pergi ke pulau terpencil dengan Tarte sebelumnya, jadi dia yakin dengan bidikannya. Setelah itu, yang harus dia lakukan adalah menahan Satanta sampai saat serangan itu mengenai dan dia berhasil melakukan itu karena Satanta terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Sekarang saat Luke membentur dinding karena gelombang kejut, dia menyadari bahwa bahkan pahlawan tidak bisa selamat dari serangan seperti itu. Namun, dia juga sangat terluka dalam proses itu dan dia pingsan saat mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, dia terbangun karena Daya memanggil namanya dan dia sangat khawatir tentangnya. Luke mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa karena dia memenangkan duel dan sekarang dia aman. Setelah itu, Luke memperhatikan bahwa prajurit musuh telah melarikan diri dan dia tidak memiliki saksi untuk melihat pembunuhan palsunya. Daya mengatakan bahwa itu tidak reali penting dan kemudian tiba-tiba Luke menciumnya, overwhelmed oleh emosinya. Segera setelah itu, Luke kembali ke rumah dengan Daya dan orang tuanya dengan senang hati menyambutnya. Daya menjadi bagian dari keluarga Luke dan semuanya berjalan lancar, tetapi kemudian suatu hari Qian memberitahu Luke bahwa pahlawan telah muncul di kerajaan mereka dan itu berarti Raja Iblis juga bangkit untuk berkuasa. Luke terkejut mendengar bahwa Satanta bukan pahlawan sejati dan dia menyadari bahwa misinya di dunia ini masih belum berakhir, tetapi disitulah video ini berakhir. Ingatlah untuk menyukai dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain kali.